ada makna apa tersendiri. Kenapa? Ini merupakan semacam pendidikan, pengajaran terhadap kedua mempelai dan kedua orang yang punya hajat. Ini semuanya terkandung di dalam rangkaian upacara dari nontoni sampai nanti ngunduh mantu. Jadi saya kira untuk teman-teman yang ada di Makassar, di Palembang, di Jambi, apalagi yang tergabung dalam PEPARI, Persatuan Pamiboro Republik Indonesia, tolong hal semacam ini mari kita jaga bersama. Ini merupakan nilai-nilai peninggalan para leluhur. Baik itu di Palembang, di Bali, dan di semua saja. Upacara adat semuanya mengandung nilai-nilai filosofi. Demikian para setia pendengar budaya di Nusantara, saya Budaya Ningrat. Suminten Suromenggolo, terima kasih. Ya, sampai berjumpa. Semanten atur kula, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya se-Nusantara, sebelum kita tutup ya Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Surakarta. Tentunya Anda semuanya pernah singgah di Kota Solo, merindukan Kota Solo. Bagaimana lagunya tentang Kota Solo, kita dengarkan dulu sebelum kami nanti kembalikan ke Mpok Mariana. Dan sahabat budaya di seluruh Nusantara, hanya sampai di sini jumpa kita di siaran berjaringan nasional bersama Pro 4 RRI Surakarta. Dari Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, Satarimuna bersama seluruh kerabat kerja ucapkan terima kasih dan atas atensi dan kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Salam budaya. Dan kami akan kembali ke Pok Mariana di Pro 4 RRI Jakarta. Iya, matur nuwun Mbak Tari. Pak Mariana. Iya. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Tari dan juga Kanjeng Yus di sana ya. Betul yang sudah sekali. menghadirkan tema obrolan yang sangat luar biasa di sore hari ini dari Pro 4 Surakarta. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Mbak Tari ya. Salam sehat selalu. Iya. Matur nuwun Pak Mariana. Ya, terima kasih Mbak Tari. Selamat sore. Selamat sore. Iya, itu dia Bang Po pendengar Pro 4. Nanti setelah kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat, Ae bakal lanjut ke RRI Pro 4 Padang dengan tema yang tentunya gak kalah menarik pastinya ya. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Yen
FM, Suara Budaya Nusantara. Kabar berita jam 16. Abang Empo Penengah Perempat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meresmikan tempat ibadah sehari-hari di Rawamangun, Jakarta Timur, yaitu Pura Aditya Jaya sebagai pura ramah anak. Muhadjir berharap pura ramah anak ini tidak saja hanya dijadikan contoh di lingkungan pura, tetapi juga dijadikan contoh rumah-rumah ibadah agama lain. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan menggunakan kostum menyapa warga saat mengikuti Karnaval Budaya West Java Festival di Bandung, Jawa Barat hari Minggu kemarin 3 September 2023. Karnaval dengan tema kebudayaan untuk merawat bumi Insect of West Java tersebut menampilkan kekayaan budaya dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat dan sekaligus salah satu puncak acara perpisahan Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum yang telah memimpin Jawa Barat selama satu periode jabatan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17. Abang Po, naik delman ke pasar ikan. Beli bandengnya, campurin ikan sepat. Aye datang beserta rombongan, nganterin Abang Po dengerin Perompat. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Empo Penengah Perompat di seluruh Indonesia. Kalau tadi udah ditemenin sama RRI Pro 4 Surakarta bersama Mbak Tari Muna dan juga narasumber di sana. Tadi udah ngebahas soal protokoler perhelatan pengantin dalam perkembangan zaman. Itu tema dari Pro 4 Surakarta tadi ya. Sekarang Ayah Po Mariana mau lanjut ke RRI Pro 4 Padang. Kira-kira udah ada siapa ya di sana? Ini kok wajahnya belum terpampang ya. Sore hari ini siaran melalui Zoom nih dari RRI Pro 4 Padang. Ayah mau menyapa ada Uda Hatwarman. Halo, assalamualaikum. Pro 4 Padang, Uda Hatwarman. Kira-kira udah nyambung belum nih? Iya. Belum nih? Iya. Halo, assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam Pak Mariana. Apa kabar? Apa kabarnya? Kabarnya sehat? Uda, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Sore hari ini dari RRI Pro 4 Padang akan membahas mengenai tema yaitu Minangkabau historis dan kebudayaan. Betul ya Uda ya? Iya benar Mbak. Iya benar Mbak. Iya benar. Tapi kalau di sana tuh menyapa pendengar apa sih? Uda Uni atau apa nih? Kalau di sana Uda? Kita menyapa dengan Dunsana Pandanga gitu. Dengan Dunsana Pandanga gitu. Iya. Jadi Dunsana itu saudara. Dunsana itu saudara. Iya, Pandanga itu pendengar gitu lah. Padang itu pendengar gitu ya. Padang itu pendengar. Baik deh kalau gitu ya. Ya Minangkabau historis dan kebudayaan ini akan dihadirkan RRI Pro 4 Padang nih Abang Empo pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia. Jadi pendengar Pro 4 yang mau ikutan gabung bisa ke line interaktifnya kemana nih? Udah silakan bisa diinformasikan. Iya, ke 0751 ke 0751 812 414 atau ke nomor WhatsApp 0811 66 09240. Iya. Nanti sering-sering disebutin ya, udah ya line interaktifnya ya. Buat pendengar yang mau ikutan gabung. Di sana juga sudah kehadiran narasumber ya, udah ya. Benar Mbak, ada hadir di sini. Saiful Yazan. Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun. Iya, assalamualaikum.
Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, Galeri Pro 4 Padang di sana. Sebentar lagi akan menghadirkan bersama Udahat Warman tema Minangkabau historis dan kebudayaan. Silakan Udah. Baik, sebelumnya Mbak Mpok Mariana, nanti di percakapan saya akan mau nyapa beliau dengan Mama gitu ya. Iya, Mama itu sapaan kehormatan untuk para pemangku adat. Iya. Oke, baik, terima kasih Mpok Mariana di Perempat RRI Jakarta. Iya. Dan Dun Sanak Pandanga, pendengar Perempat di seluruh Indonesia. Sore ini kita bersua dalam acara Suara Budaya Nusantara, dan dari RRI Padang kami mengangkat sebuah topik yang memperkenalkan Minangkabau atau Sumatera Barat secara umum ya, karena ini pertemuan pertama kita di siaran budaya Nusantara gitu ya. Nah, maka kami mulai dari memperkenalkan secara umum dulu, nanti baru yang lain-lainnya begitu. Ya, baik, Dosen Penengah di studio kami saat ini sudah kami undang salah seorang pemangku adat, suku Koto, ya, dan beliau adalah Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Tuanku Mangkudun itulah gelar beliau sebagai pemangku adat, dan biasa sehari-hari kan panggilan Mama, Mak Tuanku begitu ya. Oke, baik, topik yang akan kami angkat nanti adalah Minangkabau, historis dan kebudayaan. Dan Anda Dun Sanak Pandanga atau juga pendengar RRI Perempat di seluruh Nusantara nanti bisa bergabung di dua line telepon kami 0751 812414 ataupun di 08116 09240 ya. Baik, Dun Sanak Pandanga dan pendengar Perempat di seluruh Nusantara, kami sapa dulu narasumber kita, Mak Tuanku Mangkudun yang sudah hadir di studio siang atau sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mak. Selamat sore, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bung Warman dan Dun Sanak Pandanga dari Perempat dimanapun berada. Ya, terima kasih telah menghadirkan kami ruang budaya Indonesia. Ya, baik, Dun Sanak Pandanga dan pendengar Perempat RRI Padang seluruh Nusantara, kita barangkali mulai saja ke perbincangan kita di sore hari ini. Seperti yang kami angkat di topik kami, yaitu Minangkabau, historis dan kebudayaan. Nah, Mak Tuanku, jadi kita sore ini kan akan memperkenalkan ini ya secara umum ya tentang Keminangkabauan itu, Mak Tuanku ya. Nah, kita awali dengan secara historis ini, Mak ya. Artinya sebuah kebudayaan, sebuah suku bangsa tentu juga punya asal ataupun sejarahnya gitu ya, Mak Tuanku. Nah, seperti apa Minangkabau ini dari munculnya dan peradabannya, barangkali ada baiknya kita sampaikan dulu, Mak. Jadi bagaimana Minangkabau dicatat dalam sejarah sebenarnya, Mak Tuanku. Silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Warman dan Dun Sanak Pandanga RRI Perempat dimanapun berada dalam jaringan nasional ini. Minangkabau itu ada dalam beberapa artefak yang sudah ditemukan para sejarawan. Yang paling tua itu ada dalam prasasti Kedukan Bukit, itu ditemukan di Palembang. Prasasti itu sekarang ada di Museum Nasional Jakarta. Mengatakan bahwa ada seorang raja bernama Dapuntahi yang dari Minanga atau dari Minang, berlayar dengan 20.000 pasukannya untuk kemudian menyusuri Sungai Musi dan mendirikan kerajaan Sriwijaya. Jadi pada abad ke-7 atau akhir abad ke-7 itu sudah ada catatan tentang
Minangkabau atau Minang itu. Dan itu sejajar dengan sebuah candi yang masih ada sampai sekarang, Candi Muara Takus. Minanga itu ada yang mengartikan itu wilayah di sekitar Muara Takus, di Kabupaten 50 Kota. Di sana ada sebuah candi sekarang dan masih bisa dikunjungi. Itu catatan tertuanya. Kemudian ada banyak catatan sejarah yang berlanjut, termasuk ketika ada sebuah catatan yang dikenal dunia dengan nama Sulalatus Salatin, dan itu diterjemahkan ke berbagai bahasa, cerita tentang pendirian masyarakat atau kebudayaan Minangkabau atau negeri Minangkabau. Dalam Sulalatus Salatin itu ceritakan tentang asal-usul masyarakat Minangkabau, dan itu catatan yang ditulis oleh Mufti Kerajaan Malaka dan diterjemahkan ke berbagai bahasa di abad 15 sudah mereka catat ada masyarakat atau kebudayaan Minangkabau. Itu antara lain catatan sejarah yang menjelaskan masyarakat Minangkabau itu sudah dikenal dunia, setidaknya itu sudah 16 abad lah kira-kira. Walaupun ada sumber sejarah lain yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau itu sudah ada sekitar 2.500 tahun yang lalu, jadi sekitar abad keempat sebelum Masehi, tentang masyarakat dari Cina Selatan yang mendarat di Pulau Sumatera dan mendirikan kelompok-kelompok negeri atau kelompok-kelompok desa kecil yang kemudian menjelma menjadi Minangkabau. Begitu Bung Adwan. Iya. Jadi memang sudah ada catatan sejarahnya ya, Mak ya. Betul. Berarti nama Minangkabau itu sendiri ada kemungkinan berasal dari Minanga tadi gitu, Mak. Salah satu pendapat ahli sejarah Profesor Purbacaraka memang mengatakan Minangkabau itu berasal dari kata Minanga itu. Minanga itu ada yang mengartikan itu pertemuan dua hulu sungai, itu sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Walaupun kemudian ada cerita lain tentang asal usul nama Minangkabau itu dari legenda adu kerbau, ada Al-Mu'minan Kanabawiyah yang orang mukmin yang meniru masyarakat Nabi, dan banyak nama lain. Tapi nama tertua yang ditemukan tentang Minang itu pada abad ke-7 Masehi. Kemudian masyarakat dunia juga mengenal Minangkabau itu dari kiprah para perantau Minang, tokoh-tokoh. Ada beberapa tokoh yang mungkin kita sebut tingkat dunia dari Minangkabau. Pendiri kerajaan Sulu itu namanya Rajo Bagindo. Itu pada abad ke-13 Masehi, seorang keturunan kerajaan Pagaruyung itu mendirikan kerajaan Sulu di utara Pulau Kalimantan. Kemudian ada Raja Sulaiman, itu mendirikan kota Filipina, kota yang menjadi ibu kota Filipina, Manila ya. Kota Manila dulunya ya. Ibu kota Manila. Itu Raja Bagindo dari Raja Sulaiman dari Minangkabau. Masih ada beberapa tokoh lain. Kalau untuk tingkat Indonesia ada 4 datuk yang menyebarkan Islam di Pulau Sulawesi. Ada Datuk Ditiro, Datuk Patimang, Datuk Ribandang, dan Datuk Kerama. Sekarang masih ada situs-situsnya. Artinya para tokoh perantau Minangkabau itu berkiprah di berbagai negeri, baik di luar Nusantara atau di dalam Nusantara sendiri. Kemudian ketika sudah berkembang masyarakat Islam di Indonesia, beberapa tokoh dari Minang itu juga mendapat posisi di tingkat internasional. Ada yang paling terkenal itu Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Dia menjadi imam besar di Masjidil Haram di Mekah dan jadi guru banyak ulama Indonesia. Ada juga pakar hadis Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Jadi Minangkabau itu dicatat lebih banyak kepada kiprah para tokoh-tokoh yang mengembangkan masyarakat di berbagai wilayah, bukan sebagai penakluk. Barangkali begitu. Begitu ya, ya. Nah itu kan Mama tadi Mama sudah memaparkan historisnya Minangkabau dari catatan sejarah ya Mak ya. Iya. Nah kalau nggak salah Mak, di Minangkabau ini juga dikenal sebuah
apa ya, sebuah katakanlah uraian sejarah ataupun masa lalu Minangkabau. Iya, sejarah lisan. Sejarah lisan yang dikenal dengan historiografi barangkali. Historiografi, Mak ya, dikenal dengan Tambo kalau nggak salah, Mak ya. Betul. Jadi Minangkabau itu masyarakatnya masyarakat lisan. Jadi pewarisan sejarah itu disampaikan secara lisan melalui tuturan yang dikatakan Tambo. Itu salah satu sumber adat atau sumber pengetahuan ya. Kalau kita bicara kebudayaan nanti akan terlihat bahwa itu salah satu sumber pengetahuan dalam kebudayaan Minangkabau. Tambo itu menuturkan sejarah lisan pendirian masyarakat Minangkabau atau pendirian kebudayaan Minangkabau oleh para pendahulu. Pendirian negeri-negeri pertama di Minangkabau itu, desa itu disebut Nagari, Bung Hatwarman. Iya, Nagari. Jadi pendirian Nagari atau desa pertama itu oleh para leluhur orang Minangkabau dituturkan dalam tuturan lisan yang dinamakan Tambo Minangkabau. Begitu. Ya. Di Tambo ini semacam boleh dibilang silsilah gitu, Mak ya. Silsilah riwayat para pendahulu yang mendirikan Minangkabau yang diwariskan secara lisan. Begitu ya. Nah, ini ada juga, Mak, jadi apa ya, jadi pemikiran juga mungkin sebagian orang. Kan yang terkenal di Minangkabau itu ada kerajaan Pagaruyung, Mak ya. Betul. Ketika Aditya Warman ekspedisinya sampai di Minangkabau. Nah, tapi kabarnya kan sebelumnya sudah ada juga para penduduk asli di sana gitu ya, Mak ya. Betul. Dari luar Nantigonya itu sudah ada kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu artinya Minangkabau itu mulainya dari mana nih? Apakah dari masa Aditya Warman ke atas setelahnya, atau sebelumnya juga sudah ada gitu, Pak? Adat Minangkabau. Sebenarnya masyarakat Minangkabau itu jauh lebih tua daripada kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung itu kedatangan Aditya Warman abad ke-14, 1347 sampai 1375, tahun 1300-an. Sementara dalam prasasti Kedukan Bukit itu abad ke-7 sudah ada masyarakat Minang. Artinya masyarakat Minangkabau itu sudah ada lebih 600 tahun sebelum kedatangan Aditya Warman. Nah, kemudian kedatangan Aditya Warman itu juga menjadi catatan penting dalam adat Minangkabau ketika kerajaan itu menyatu dengan masyarakat adat. Mereka kemudian membuat undang-undang adat namanya Luhak Bapangulu Rantau Barajo. Jadi Raja Aditya Warman diakui, tapi kepemimpinan para penghulu, para datuk juga diakui di nagari-nagari atau desa-desa yang membentuk konfederasi Minangkabau tadi. Begitu. Begitu ya. Baik. Berarti memang sejarahnya sudah tua sekali nih, Mak ya, kalau bicara Minangkabau ini, Mak. Iya, kalau dari catatan sejarah minimal 600 tahun sebelum kedatangan Aditya Warman sudah ada Minangkabau. Tapi kalau kita melihat dari Tambo, bahkan mungkin sudah lebih 1.500 tahun sebelum kedatangan Aditya Warman. Ada satu lagi yang belum tergali tapi sudah ada data data artefaknya. Dikatakan Minangkabau tua itu sudah ada sejak menhir yang ada di Kabupaten 50 Kota. Di sana ada menhir, batu-batu yang berukir yang tingginya sampai 3-4 meter, batu alam. Itu dihitung berdasarkan ilmu arkeologi sudah berumur sekitar 3.500 tahun. Artinya 1.500 tahun sebelum Masehi sudah ada kebudayaan yang tumbuh di wilayah Minangkabau ini. Nah, buktinya apa itu? Menhir-menhir yang berumur 3.500 tahun itu. Menhir itu jumlahnya banyak, Bung Hatwarman, ada sekitar 800-an lebih yang sudah didata oleh Dinas Kepurbakalaan. Dan besarnya cukup lumayan, ada yang sampai 6 meter tingginya, dan batu alam yang diukir. Begitu ya. Jadi ya seperti yang kita sampaikan tadi, ternyata begitu banyak juga ya artefak, bukti-bukti sejarah yang mensyaratkan tentang hadirnya Minangkabau dari dulunya, Mak ya. Iya. Ya mungkin pertanyaan orang, apakah Minangkabau identik dengan Pagaruyung?
tidak bisa dikatakan demikian. Pagaruyung identik dengan Minangkabau, tapi Minangkabau itu lebih luas dan lebih tua dari Pagaruyung. Ya. Gitu ya. Lebih luas itu artinya Minangkabau itu juga mencakup berbagai wilayah yang berada di luar kerajaan Pagaruyung. Maka dikatakanlah bahwa Minangkabau itu negeri 1000 kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Pagaruyung itu yang juga menyatakan diri mereka adalah masyarakat kebudayaan Minangkabau. Kemudian kerajaan-kerajaan itu membentuk konfederasi pula yang dikatakan ikatan persaudaraan, 4 jenis persaudaraan kerajaan-kerajaan di seluruh wilayah Minangkabau. Begitu Bung Adit, jadi ada banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berkumpul menyatakan mereka adalah masyarakat Minangkabau, dan yang terbesar itu memang kerajaan Pagaruyung. Baik. Itu sepintas tentang historisnya Minangkabau, Dun Sanak Padanga dan pendengar perempat di seluruh Nusantara di manapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung nanti bisa bergabung di 0751 812 414 ataupun di 0811 66 09240 ya. Baik, Mak Tuanku, ini masih bicara masa lalu juga nih Mak ya, kita masih bermain historis nih Mak. Ini persoalan sebagai apa sih Minangkabau itu hadir dalam diskursus sejarah gitu loh Mak. Dan sesungguhnya seberapa sih peran tokoh-tokoh Minangkabau yang dulu dikatakan dulu Minangkabau itu lumbung tokoh gitu ya. Apakah benar atau gimana Pak? Untuk tingkat Indonesia, Minangkabau itu adalah penyumbang terbanyak para pendiri negara ini. Bung Harman masih ingat barangkali sejak Sumpah Pemuda itu ada Muhammad Yamin yang ikut merancang kata-kata Sumpah Pemuda itu. Kemudian ketika mendirikan negara ini ada beberapa pemikir yang menjadi kawan dan lawan bicara para pendiri yang lain. Ada Tan Malaka yang menjadi pahlawan. Kemudian ada Bung Hatta sendiri, ada Agus Salim, ada Muhammad Nasir, ada Syahrir pernah menteri pertama. Itu adalah tokoh-tokoh yang memberi memberi warna dalam pembentukan negeri yang bernama Indonesia atau NKRI ini sejak awal berdiri, bahkan sejak awal pernyataan kita akan bersatu di bawah satu bangsa yang bernama Indonesia. Karena di Sumpah Pemuda itu Bung Harman banyak para tokoh di sekeliling yang memberikan deklarasi Sumpah Pemuda itu adalah pemikir-pemikir dari Minangkabau. Ya, kita sudah sebut tadi teks itu sendiri adalah bisikan dari Muhammad Yamin kepada Dr. Supomo kalau tidak salah ketika itu, sebelum diucapkan Sumpah Pemuda. Kemudian ketika pembentukan Negara Republik Indonesia BPUPKI itu ada 9 panitia 9 dan itu sepertiganya dari Minangkabau. Begitu Bung Adi. Baik Mbak Tuanku, sepertinya ada ingin bergabung. Iya, silakan Dun Sanak Padanga, pendengar perempat di mana-mana berada, kami terima Anda di 812414. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan saya dulu. Ya, atau Cik Juria di Jakarta. Cik Juria ya. Ya, udah siapa nih? Ini udah Ghost Priest. Bukan. Ini Hatwarman di sini. Udah Hatwarman ya. Iya, baik, Cik. Terus sama narasumbernya Mama siapa? Iya, ini Mak Tuanku Mangkudun, gelar adat beliau Tuang. Kenal. Orang Mama apa? Mak Tuanku Mangkudun. Tuanku Mangkudun, Mama. Salam kenal buat perompat RRI Padang. Iya, baik. Belum mulai berpantun boleh dulu lah. Oh, boleh lah, boleh. Silakan. Hari baik ke pasar. Makan kue dalam salam. Sebelum acara Ambo buka, izinkan Dena mengucap salam. Oke. Amboy, belajar kalau tahu. Ini fasih juga nih ya. Jangan bahasa atau Minang fasih juga. Belajar. Dulu mama orang awat tapi tak jadilah. Nggak jodoh ya. Jodoh ya
Baik. Inilah budaya Minangkabau history. Budaya memang bagus. Saya udah jalan ke sana. Aduh, seminggu aja nggak cukup waktunya. Muara ini belum Pariong itu gunung apa tuh yang pakai pakaian adat Minang itu, kepala kita berat banget gitu. Iya. Gitu kan. Aduh, luar biasa kalau ke sana tuh. Di sana kan macam-macam budaya ya kan. Gitu. Benar. Terus adat-adatnya gitu ya. Terus adat budaya Minangkabau, terus ada Bukit Tinggi, begitu ya, udah ya. Yang si Guria tanya itu contoh budaya Minangkabau itu apa sih dari Nini Mama di Minangkabau itu sejauh manakah di sana ada budayanya apa tuh keunikannya di Pagaruang itu kan. Itu pasti itu luar biasa, selalu ada kunjungannya begitu udah ya kan, tidak pernah lagi liburan. Nah, apa kebudayaan suku-suku Minang di sana itu yang terus kesenian apa saja yang ada yang untuk Minangkabau untuk pertunjukan apa di acara-acara mau pernikahan begitu. Baik. Sebutkan apa suku budaya khas daerah Padang di sana. Itu saja, jangan lupa nanti putarkan lagunya. Minangkabau. Wah, pas banget. Ini yang pas kami siapkan ini. Iya, soalnya sesuai dengan temanya di Minangkabau ini kan, boleh nanti diputar lagu itu. Itu saja. Terima kasih banyak, Mama. Sehat selalu. Terima kasih, jumpa lagi di RRI berikutnya lagi ya, udah ya. Amin. Ya. Di Guria di Jakarta, pendengar setia RRI Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zuria ya di Jakarta. Terima kasih jauh-jauh nelfon dari Jakarta ke Padang. Dan katanya nih kagum nih dengan saudara. Alhamdulillah, terima kasih ya Cik Zuria ya, apresiasinya Mak ya. Baik Mak Tangguh, dua pertanyaan menarik dari Cik Zuria di Jakarta nih ya. Pertama soal kebudayaan di Minangkabau katanya Mak ya, terus juga tadi sedikit menyinggung tentang ini Mak, apa mungkin diterangkan ini Mak itu apa ya Mak ya. Kemudian kesenian. Silakan Mak Tangguh. Iya, terima kasih Cik Zuria ya. Ya, Cik Zuria. Ya, saya tidak mau berpantun, nanti orang marah karena penghulu itu tidak boleh memakai bunga-bunga. Bunga itu untuk yang muda. Iya. Kebudayaan itu kan bisa kita lihat dari unsur-unsurnya. Jadi unsur yang ditanyakan Cik Zuriah tadi itu, yang pertama tentang sistem kemasyarakatan. Nah, di sana ada sistem kepemimpinan. Nah, sistem kepemimpinan di Minangkabau itu ada namanya penghulu. Nah, penghulu itu orang yang 4 jenisnya. Kemudian ada ulama, orang yang jenisnya 4. Nah, kemudian ada cedik pandai. Jadi ada 3 jenis pemimpin dalam masyarakat Minangkabau. Nah, pemimpin itu dipanggil dengan Nini Mama sebagai kelompok. Nini Mama itu artinya kakek-kakek dan paman-paman. Jadi kelompok para pemimpin dalam masyarakat adat namanya Nini Mama. Dia bisa penghulu, dia bisa alim ulama, dia bisa cerdik pandai. Disebutlah mereka seluruh kelompok itu Nini Mama. Nah, itu dalam sistem kemasyarakatan ada sistem kepemimpinan. Sebenarnya dalam sistem kemasyarakatan itu ada yang lain lagi. Sistem kekerabatan itu juga sistem kemasyarakatan. Kemudian sistem kerajaan juga sistem kemasyarakatan. Jadi Nini Mama itu salah satu sistem kepemimpinan di Minangkabau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa Bung Hartonan? Oh, soal kebudayaan khas Minangkabau itu apa katanya. Ini sepertinya kita sebenarnya kita mau masuk ke topik itu. Tapi kita memotong ya. Enggak apa-apa. Bisa nyambung saja nanti. Iya, bisa nyambung aja ya. Jadi apa yang menarik di Minangkabau itu barangkali yang ditanyakan oleh Cik Zuria ini adalah aspek sistem kesenian di Minangkabau. Sistem kesenian Minangkabau itu ada 3 jenisnya, disebut dengan 3 langgam adat. Langgam adat itu adalah keindahan-keindahan yang dikembangkan oleh masyarakat adat. Ya, apa itu? Yang pertama dikatakan bunga kata, bungo kato. Jadi keindahan-keindahan seni itu dikembangkan dalam kata-kata, dalam petatah petitih. Ya, termasuklah pantun yang disampaikan
Cik Zuriah tadi itu salah satu bentuk keindahan kata. Itu dikatakan langgam bungo kato. Keindahan yang pertama dalam bunga kata. Kemudian keindahan kedua dikatakan bungo kuliner lah barangkali ya. Bungo pada makanan-makanan. Keindahan dalam makanan-makanan itu keenakannya, rasanya, bumbunya dan jenis-jenisnya. Itu juga keindahan. Kemudian keindahan yang ketiga adalah permainan adat. Nah, permainan adat itu lengkap. Ada yang seni musik, ada seni suara, ada seni gerak, ada seni bela diri. Jadi ada 3 keindahan yang dikembangkan oleh masyarakat adat itu: bunga kata, bunga pada hidangan, dan bunga permainan adat. Begitu. Baik, terima kasih Mak Tuanku dan Cik Zuriah. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan Cik Zuriah. Mudah-mudahan belum puas. Kenapa saya belum puas? Kalau akan diuraikan satu persatu tentang bunga permainan itu banyak sekali permainannya. Enggak, saya kenapa bilang belum puas, Mak? Mudah-mudahan kalau belum puas nanti masuk lagi atau datang ke Sumatera Barat gitu ya. Datang banget ke Sumatera Barat nanya ya. Oke, tapi mudah-mudahan puas ya dengan jawaban sementara dari Mak Tuanku. Baik, ini di belakang Cik Zuriah kita coba terima kembali 81241140751 ya. Halo, assalamualaikum. Halo, perempat dari Padang. Halo. Iya, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan telepon kita. Ya, mohon maaf kita putus dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa diulang kembali ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah coba bergabung, tapi sepertinya ada gangguan komunikasi ya. Barangkali ini ada yang mau bergabung lagi. Oke, ya terputus. Oke, ini banyak nih Mak ingin gabung Mak. Halo, assalamualaikum perempat dari Padang. Oke, baik ya. Nah, kalau begitu Mak, kita coba lanjut dulu ya Mak ya, perbincangan kita. Nah, ini masuk lagi. Mudah-mudahan ini nggak terputus lagi ini ya. Mudah-mudahan tidak terputus lagi. Halo, assalamualaikum perempat dari Padang. Salam Pak. Iya. Ini Aca dari Padang Pak, mau nanya. Iya. Dari sekian banyaknya bukti-bukti sejarah Minangkabau yang tersebar luas di Sumber ini Pak, apakah semuanya sudah terdata sehingga dapat menjadi langkah strategis dalam pelestariannya gitu Pak? Begitu ya. Iya, ini pertanyaan seorang mahasiswa. Ini mahasiswa nih ya. Oke. Baik, Eca ya. Iya Pak, Aca Pak. Aca, baik. Terima kasih Aca. Ada yang lain pertanyaannya? Enggak Pak, itu aja Pak. dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Aca. Yuk. Iya. Baik, terima kasih Aca, selamat sore. Dan ini menggembirakan Mak ya. Iya, generasi muda sangat di tengah pergulatan arus global budaya saat ini gitu ya. Masih ada, bahkan mungkin ada sebagian besar anak muda juga melek budaya ya Mak ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, silakan Mak. Ya, tentang warisan kebudayaan Minangkabau itu ada yang dikatakan warisan yang bisa dilihat, ada yang warisan tidak bisa dipegang, tangible dan intangible. Sebahagian besar itu sudah terdata dan ada yang sudah dikembangkan dan dilestarikan. Kalau yang disimpan di museum, ada beberapa museum di Sumatera Barat. Di Kota Padang ada Museum Aditya Warman. Di Kota Padang Panjang ada Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Kemudian ada di Istana, ada Istana Sirindong Bulan, ada Istana Pagaruyung, ada juga museum di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Kemudian ada beberapa perpustakaan yang menyimpan banyak sekali hasil penelitian tentang khazanah kebudayaan Minangkabau. Bahkan tuturan lisan yang dikatakan tadi tentang Tambo itu bahkan tersimpan di berbagai perpustakaan di luar negeri. Ada yang di Leiden, ada yang di Birmingham, dan perpustakaan nasional. Jadi syukur cukup banyak artefak baik dalam bentuk tulisan, benda-benda purbakala yang sudah terdokumentasi di perpustakaan dan di museum, baik perpustakaan nasional di Jakarta atau Museum Nasional Jakarta, juga museum yang ada di berbagai provinsi. Bukan hanya di Kota Padang, ada beberapa museum di Pulau Sumatera ini yang juga menyimpan khazanah kebudayaan Minangkabau. Begitu Eca.
Jadi kalau tertarik untuk meneliti artefak-artefak warisan Minangkabau, bisa ke situs-situs yang juga dipugar di berbagai daerah di Minangkabau itu. Tadi saya katakan ada Candi Muara Takus, kemudian ada beberapa situs purbakala di Minangkabau yang sudah dipugar dan dilestarikan oleh Dinas Kepurbakalaan. Jadi kalau berkunjung ke Kota Padang, jangan hanya berputar di Kota Padang, bisa dikunjungi pusat-pusat warisan leluhur orang Minangkabau sampai ke Batu Sangkar atau ke Istana Pagaruyung, atau kalau bisa sampai ke Muara Takus, ada candi di sana, atau ke wilayah 50 kota Mae ada menhir yang dikatakan tadi, batu-batu tegak, batu alam yang dipahat dan besarnya lumayan, ada yang sampai 3, 4 sampai 6 meter. Nah, itu antara lain warisan kebudayaan yang sudah didata dan dilestarikan oleh Dinas Kepurbakalaan dan Dinas Pendidikan untuk Perpustakaan. Begitu ya, Ca. Baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk jawabannya, dan Eca, ya itu jawaban untuk pertanyaan Eca yang mudah-mudahan semakin memperluas nih ya wawasan khazanah kebudayaan Minangkabau bagi Eca sendiri dan juga pendengar Perempat RI Padang yang lainnya, Mak ya. Mungkin saya tambah sedikit. Tadi saya bicara tentang benda-benda atau artefak. Mentifaknya, fakta mental juga terwariskan karena ada sebuah sekolah tinggi seni, sekarang sudah Institut Seni Indonesia di Padang Panjang yang melanjutkan warisan-warisan seni budaya itu dalam sebuah perguruan tinggi. Juga di beberapa universitas ada jurusan seni budaya yang mempelajari dan mendalami seni budaya Minangkabau dan sejarah Minangkabau di Universitas Andalas ataupun di Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Jadi perguruan tinggi juga melanjutkan pewarisan itu. Baik, Mak Tuanku dan pendengar Perempat RRI Padang di seluruh Nusantara, juga dosen pendengar semuanya. Sepertinya pembicaraan kita nih makin lama nih makin hangat ini ya, dan bahkan ada yang petang Kompas juga nih pertanyaan. Sudah dahuluan. Iya, sebelum presenternya masuk ke sana dia udah masuk begitu antusiasnya, Maya. Dan saya begitu bersenang sekali, dan mudah-mudahan dialog kita juga akan semakin berkembang. Namun sebelum kita masuk lebih jauh ke kebudayaan, tadi kita bicara historis nih, Maya, masalah historis Minangkabau. Setelah ini kita akan coba lihat sesuai topik kita, historis dan kebudayaan. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang budayaannya, saya akan kabulkan dulu nih permintaan dari Cik Zuria. Di Jakarta tadi. Nanti marah Cik Zuria. Dulu udah jauh telepon Jakarta, nggak bisa dengar Minangkabau. Baik, dan selamat pendengar dan pendengar Perempat dari Padang seluruh Indonesia. Yuk kita dengarkan dulu sebuah lagu Minang berjudul Minangkabau, dan uniknya ini lagu ini dibawakan oleh anak-anak milenial. Dalam sebuah grup yang bernama The Plus. Nah, jadi udah ada arrangement ya, arrangement musiknya untuk kekinian, bukan lagi seperti yang lama. Tapi menarik, Mak, kita dengarkan. Itu satu bukti milenial Minangkabau pun juga masih berusaha mempertahankan nilai Minangkabauannya. Iya, syukur sekali. Ini dia Minangkabau dari The Plus dan Adim.
Perempuan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat ya. Dan sana Padangnya dan pendengar perempuan dari Padang di seluruh Nusantara ya. Ini dia Minangkabau, sebuah lagu lawas dari Sumatera Barat ya. Yang diciptakan sudah nggak tahu lagi nih tahunnya berapa diciptakan gitu. Ini boleh dibilang lagu-lagu awal lah, lagu-lagu awal di kesenian tarik suara Minangkabau, dan menggambarkan seperti apa Minangkabau. Ada rumah gadang di sana, terus juga ada rangkiang ya, terus juga ada sosial masyarakatnya, sehingga selalu terbayang di ruang mata. Begitulah kira-kira yang diungkapkan oleh Adim dan The Plus ya. Ya, bila bilo di kana hati den taibo, hati-hati saya hibah katanya demikian ketika teringat rumah gadang rangki yang ditinggalkan di kampung halaman. Begitu sebuah ikatan batin anak Minangkabau sepertinya Mak Tuangku dengan kampung halaman ya Mak ya. Oke, baik Dun sana Pandanga dan pendengar perempat dari Padang di seluruh Nusantara, kita lanjutkan perbincangan kita di Suara Budaya Nusantara sore hari ini dalam topik Minangkabau, historis dan kebudayaan bersama narasumber kita Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya. Saya biasa panggil Mama ya, karena seperti yang dijelaskan Mak Tuangku tadi. Jadi Tuangku Mangkudun adalah gelar kehormatan untuk jabatan beliau di pemangku adat di satu suku di Minangkabau ini ya. Nah, di Minangkabau itu ada sebuah aturan juga, ketek di penggianamo, gadang di sabui gala, begitu ungkapannya. Artinya ketika kecil namanya disebut, ketika dia sudah besar apalagi dia pemangku adat itu harus gelarnya yang dipanggil seharusnya di kampung halaman itu Mak ya. Oke, baik, makanya saya manggil Mak Tuangku bukan Pak Dr. Saiful Yazan. Sebegitu mulianya gelar seorang pimpinan adat di Minangkabau ya Mak ya. Iya, itu sebuah aturan yang tidak tertulis bahwa kalau dia sudah besar, dia harus ingat dia berbeda dengan masa lalunya yang kecil, yang anak-anak. Gitu. Ya. Nah, bicara masalah pengulu, misalnya pemangku adat dan ya katakanlah para datua, para tuangku yang beliau itu kan sesungguhnya pemegang pengetahuan adat nih Mak ya, pengetahuan budaya. Nah, tadi juga sudah sempat Mama sitir sedikit bahwa budaya-budaya Minangkabau itu memiliki sistem pengetahuan gitu ya Mak ya. Jadi bukan bukan sekedar dibikin, tapi ada sistem pengetahuan gitu ya Mak Tuangku. Ini unsur sistem pengetahuan ini wujudnya apa Mak? Dan apa saja unsurnya Mak Tuangku di budaya Minangkabau ini? Baik, terima kasih Bung Mahat Warman, Badun sanak pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Sebagai sebuah kebudayaan, Minangkabau memiliki sistem kemasyarakatan, kemudian sistem ilmu pengetahuan yang di dalamnya termuat semua aturan-aturan dan cara masyarakat Minangkabau berpikir, bertingkah, dan berperilaku. Nah, sistem pengetahuan itu dirangkum dalam sebuah konsep yang dinamakan kato pusako, kata-kata yang dipusakai dari nenek moyang. Nah, ada beberapa macam sumber kata pusaka itu, kata pusako itu, yang menjadi pengetahuan dasar bagi setiap para pemimpin adat. Kata pusako itu setidaknya ada 7 yang harus dikenal dan dipahami, bahkan ada yang harus dihafal oleh para pemimpin atau calon pemimpin di masyarakat adat Minangkabau. Yang pertama itu dikatakan undang adat. Undang-undang adat itu harus diingat, dihafal, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas satu persatu. Undang adat itu ada dalam tuturan, lisan, dan ada yang sudah dibukukan. Itu untuk mengatur sistem kemasyarakatan. Kemudian sistem pengetahuan berikutnya ada yang dituturkan lisan juga, dikatakan Tambo Minangkabau atau riwayat nenek moyang, silsilah kedatangan nenek moyang di seluruh Minangkabau, di wilayah-wilayah luhak yang 3, luhaknya ada 3, luhak tanah datar, luhak agam, luhak 50 itu wilayah awal Minangkabau. Kemudian ada Tambo yang juga menjelaskan asal-usul dan sistem kemasyarakatan di nagari-nagari. Nagari-nagari itu desa-desa di seluruh wilayah Minangkabau, Bung Adit. Nah,
itu dua sumber pengetahuan dalam sistem pengetahuan Minangkabau. Nah, di dalam sumber-sumber itu terkandung juga filosofi atau falsafah hidup orang Minangkabau. Yang ketiga ada namanya petuah. Petuah itu tuturan tentang apa yang diamanatkan oleh para orang tua terdahulu, nenek moyang, yang dilekatkan kepada namanya. Ada petuah dari seorang datuk pendiri Minangkabau, petuah Datuk Suri Dirajo, kemudian ada petuah Datuk Temanggungan, ada petuah Datuk Perpatihan Sabatang, dan seterusnya. Jadi tiga, satu ada undang adat, yang kedua ada tambo Minangkabau, kemudian ada petuah dari nenek moyang, kemudian ada petatah petitih. Petatah petitih itu yang ditata, yang dititih. Ada tuturan yang harus dijalankan dalam kehidupan. Petatah petitih itu juga sudah dikenal di masyarakat Indonesia. Sudah banyak menjadi milik masyarakat Indonesia umumnya. Nah, kemudian ada mamang atau mamang adat dan mamang dalam rumah tangga dari nenek moyang. Kemudian ada manto. Ada 7 itu Bung Adit. Manto ya. Baik. Baik Pak Tangguh, sepertinya ini ada lagi yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro 4 ada di Padang. Waalaikumsalam, selamat sore lagi Uda dengan Cik Guria, mantap. Oh, Cik Guria. Banyak. Oke. Saya masih belum puas pertanyaan-pertanyaan dari dialog ini di budaya ini. Soalnya tema hubung di WA juga kadang-kadang dibaca enggak gitu. Dari dialognya bagi mama kan banyak pengalaman. Oh iya betul. Makanya ya dari itu sesuai dengan tema, jadi saya itu lagunya itu lagu ciri khas saya, itu favorit saya Minangkabau. Lagu mana-mana itu selalu teman-teman orang awak itu kenangan-kenangan tentang masa lalu tapi tak terlupakan. Tak terlupakan. Ya kan, itu namanya. Jadi satu lagi pertanyaan, apakah di suku Minang itu ada berapa suku kah di daerah suku Minang? Kan bahasanya beda-beda ya kan? Iya betul. Nah, bagaimana dengan para pemuda-pemudinya itu sudah sejauh manakah tari-tarian yang ada di kota di budaya Minangkabau ini historinya? Baik. Masih bagus Pak Garuyung? Udah? Oh, makin bagus. Makin. Nah, itu makanya tadi saya bilang mudah-mudahan belum puas supaya datang ke Pak Garuyung lagi gitu. Ya memang kalau sudah ke sana awak sudah nggak lupa pulang, makanya tambo. Tambuas cie gitu ya. Tambuas cie sudah. Jadi kita tuh ya memang Kota Padang nggak selalu itu aja, memang banyak yang kita jalani gitu kan. Apalagi pakaiannya gitu kan, tenunannya. Nah itu aja. Terima kasih banyak saya lagi udah jangan bosan-bosan dengan pendengar setia RRI Nusantara ini dengan Ria atau Cik Guria di Jakarta Selatan. Oke. Iya. Selalu buat Uda Mama. Iya. Mama. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi juga dari kami ya, sudah mengapresiasi Minangkabau Mak Tangguh ya. Oke. Baik Mak. Ini di ujung-ujung waktu nih sepertinya Mak ya. Kalau nggak ada jawab kita nggak enak juga. Silakan Mak. Baik, terima kasih Cik Surya. Jadi yang dikatakan suku di Minangkabau itu bukan masyarakat yang berpisah-pisah, tapi suku itu hanya gambar atau garis dalam satu keturunan. Kalau di Tapanuli atau di Batak namanya marga. Jadi mereka bergabung dalam masyarakat di sebuah desa, tapi ada yang garis keturunan Koto, Malayu, Piliang, Caniago, ada Tanjung segala macam, itu garis keturunan. Nah, klan lah ya atau kaum. Berapa jumlah suku yang ada sekarang di Minangkabau itu? Kalau digabung dengan Malaysia ada yang menghitung sudah lebih dari 300. Wow. Pecahannya nih Mak ya? Iya, ada percabangan, ada pemekaran suku juga. Ya. Kalau di awalnya 4. Bodi, Caniago, Koto, Piliang itu 4 awal pendirian Minangkabau. Kemudian mereka memekarkan diri dan ada suku-suku baru yang berkembang. Sudah lebih 300 kalau menurut penelitian. Saya kebetulan tidak mendapatkan data yang sahih, jadi tidak berani mengatakan angka yang pasti. Tapi sudah banyak. Tapi yang Cik Surya harus ingat, suku itu bukan mereka yang berpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Karena mereka saling menikahi satu sama lain.
suku apapun boleh menikahi suku yang lain, justru di dalam sukunya mereka tidak boleh saling menikah. Sesama suku, Mak ya? Sesama suku. Sama dengan marga di Tapanuli, orang Nasution tidak boleh kawin dengan orang Nasution, nanti dia merusak keturunan Nasution sendiri. Dia harus kawin dengan Boru yang lain, Boru Siregar atau apa begitu. Nah, begitu juga di Minangkabau. Itu yang pertama. Yang kedua tentang seni yang dikembangkan. Syukur sampai sekarang Institut Seni Indonesia di Padang Panjang, bahkan di jurusan di prodi dan fakultas seni dan sastra di perguruan tinggi di Sumatera Barat juga mengembangkan kesenian Minangkabau itu. Baik seni yang kita sebut 3 tadi, seni tutur atau seni kuliner atau seni keindahan, seni sastra, seni musik, seni suara, dan tentu saja yang paling terkenal itu seni belah diri yang dikatakan sile. Sile ya. Aduh, ini di kesempatan lainnya nanti kita bicara sile juga ini. Baik, Mak Tuanku. Jadi dari pertanyaan tadi terhimpun sepertinya ada sebuah keinginan tahuan ya lebih jauh tentang Minangkabau. Alhamdulillah, Mbak ya. Dan mudah-mudahan perbincangan kita di sini sedikit banyaknya memancing keinginan tahu itu lebih mengkristal lagi gitu ya, Mak ya, dan memancing untuk datang ke Sumatera Barat lagi di luar Sumatera Barat atau mudah-mudahan menyimak terus acara kami ya dan juga acara-acara yang lainnya di Perempat RRI Padang. Kita juga punya kearifan lokal gitu ya, Mak ya. Dan Suntiang Nagari namanya, itu juga bisa didengar di RRI Playgo ya. Oke. Baik, Dun Sanak Menanga dan pendengar Perempat RRI Padang dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara ini, sebenarnya niat hati tidak berlama-lama, Mak. Kalau yang pernah saya dengar itu hari Minang apa, Mak, niat hati nak menyebarang gitu. Tapi titian putih jembatan hilang, titian putih gitu, Mak. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya niat hati memeluk gunung apa daya. Iya. Terlalu besar. Iya. Jadi kalau bicara tentang budaya Minangkabau ya dan menelusurinya, itu semakin ditelusuri semakin haus kita, Mak. Semakin dalam. Nah, dan itu butuh waktu yang tidak cukup untuk 1 jam berbincang. Mudah-mudahan bisa ketemu dalam ruang yang lain di ruang budaya ini. Iya, baik, Mak. Sebelum kita kembali ke Perempat RRI Jakarta sebagai host kita sore ini, Mak, ada baiknya Mak berikan simpulan untuk perbincangan kita di siaran berjaringan budaya Nusantara, Suara Budaya Nusantara sore ini, Mak. Silakan, Mak. Terima kasih, Bung Hartman. Sanak pendengar RRI Perempat dimanapun berada, Minangkabau sudah ada di pentas sejarah setidaknya kalau dalam prasasti itu sejak abad ke-7 Masehi. Kalau dalam historiografi atau sejarah lisan itu sudah 2.500 tahun atau 400 tahun sebelum Masehi sudah ada masyarakat Minangkabau. Kemudian mereka berkiprah dan mengambil peran dalam perkembangan masyarakat dunia atau masyarakat di Nusantara. Dari segi kebudayaan, Minangkabau memenuhi unsur-unsur kebudayaan yang ada. Mereka punya sistem bahasa, Minangkabau punya sistem kemasyarakatan yang di dalamnya ada suku, ada sistem nagari, ada sistem kepemimpinan. Kemudian ada sistem ilmu pengetahuan yang tadi sempat kita bahas sedikit tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dan filosofi Minangkabau yang dikatakan Kato Pusako yang 7 jenisnya. Mudah-mudahan bisa kita bahas satu saat. Kemudian Minangkabau juga punya sistem seni yang dikatakan langgam adat Nantigo. Ada keindahan-keindahan yang dikembangkan dalam tutur kata, itu katakan bungo kato. Kemudian ada bungo makanan atau hidangan. Ada bungo dalam seni-seni yang dikembangkan untuk dinikmati oleh masyarakat. Seni musik, seni tari, seni suara, dan seni bela diri sile. Nah, jadi ada sekian sistem yang ada dalam kebudayaan Minangkabau yang membentuk suatu kebudayaan yang rasanya cukup lengkap untuk dikenal sebagai entitas yang ada di Nusantara. Begitu, Bung Hartman. Ya. Baik.
Baik, terima kasih Ma Tuanku atas penjelasannya, penjabarannya sore ini, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa menambah minimal ya untuk menggugah kita spesial atau khususnya mungkin anak negeri Minangkabau gitu ya, yang ada di mana saja di pelosok Nusantara ini, dan juga untuk saudara kita yang non Minangkabau gitu ya, untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang adat budaya Minangkabau ini. Mungkin ada satu titipan saya, Bang. Iya, iya. Minangkabau punya sistem asimilasi atau naturalisasi. Jadi masyarakat dari manapun ingin jadi orang Minangkabau ada caranya. Bernama Malako gitu ya. Dan cukup banyak masyarakat dari luar Minangkabau yang kemudian menjadi bahagian masyarakat Minangkabau dengan sistem itu. Dan tokoh-tokoh nasional banyak yang sudah diambil jadi anak menantu orang Minangkabau dan diberi gelar dan menjadi orang Minangkabau. Begitu. Iya, baik. Baik, Mak Tuanku, tadi masih ada yang masuk di nomor WA, tapi mohon maaf kami tidak bisa terima lagi ya karena waktu yang batasi, dan sepertinya Mpok Mariana udah nggak sabar nih di Jakarta. Halo Mpok Mariana. Iya, oke, sepertinya Mpok Mariana di Jakarta udah? Udah Mbak, udah, oke. Terima kasih udah Warman hadir di siaran budaya Nusantara sore hari ini. Iya, terima kasih Balia Mpok Mariana gitu ya. Dan juga narasumber di sana. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Mbak Mariana. Iya. Sampai Baswo. Mbak Tari Perompat. Mbak Tari Perompat Surakarta juga masih standby di Zoom ya. Iya. Terima kasih. Oke. Baik, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya di siaran budaya Nusantara. Oke. Baiklah, RRI Perompat Padang dan juga RRI Perompat Surakarta yang juga RRI Perompat Surakarta yang sudah hadir di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara sore hari ini. Abang Empo Perengga Perompat ketemu lagi besok sama RRI Perompat Ternate dan juga RRI Perompat Sungai Liat. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.